إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Pada bacaan qalu, kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Yang pada huruf qaf yaitu adanya fathah bertemu alif, yang pada lu yaitu adanya dhammah bertemu waw sukun. Maka panjangnya harus sama, 2 harakat. Qalu. Kemudian ma antum. Pada lafal ma di sini ada mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf mad di sini ada alif, datang setelahnya huruf hamzah. Maka bila hamzahnya di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat. Antum. Pada lafal antum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu kita samarkan suara nunnya kepada huruf ta. Antum. Kemudian antum illa, ada mim mati bertemu dengan hamzah, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi, yang mana setiap huruf mim ketika dia sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian illa, pada lafal la ada mad tabi'i yaitu huruf fathah bertemu alif. Kemudian basyarun mithluna. Pada lafal basyarun mithluna di sini ada fathatain, ya maaf, ada dhammatain bertemu dengan mim, yaitu kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu cara membacanya adalah masukkan suara runnya kepada mim, maka kemudian menjadi basyarun mithluna. Kemudian lafal na ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Wa ma anzala. Pada lafal ma ada mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzahnya di lain kata, maka panjangnya 4 harakat sebagaimana awal. Kemudian anzala, ini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan zai, di sini ditandai warna dengan warna hijau. Kemudian anzala rahman, la tipis, ro-nya tebal. Anzala rahman, la baru langsung qara, la rahman. Ro-nya di sini ra tafkhim karena dia berharakat fathah. Kemudian rahmanu, pada lafaz rah yaitu ada ha yang memiliki sifat hamas, mengalirnya nafas kita dalam pelafalannya dan halus lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada manu, ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil, maka ini kita namakan mad tabi'i, panjang 2 harakat. Kemudian min syai'in, pada lafaz min syai'in ada nun mati, atau di sini tidak ada harakat, kita namakan dengan nun sukun bertemu dengan huruf shin, ya sama hukumnya yaitu ikhfa hakiki, sebagaimana ketemu dengan ta dan ketemu dengan zai. Cara membacanya disamarkan ke shin. Min sya, langsung ke sya makhrajnya. Min syai'in, in antum. Pada lafal in kedua-duanya bertemu dengan hamzah, yaitu adanya fathah, adanya kasratain bertemu hamzah, adanya nun sukun bertemu hamzah. Apabila ada tanwin berupa an, in, un bertemu dengan hamzah atau nun mati bertemu dengan hamzah, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan izhar halqi, yang mana hamzah merupakan huruf yang kita keluar dari pangkal tenggorokan. Halq artinya adalah tenggorokan, sehingga huruf-huruf ini kita jelas dalam pelafalannya. Kemudian antum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan samar antara bacaan menyamarkan suara nun kepada huruf ta. Antum. Kemudian di sini ada yang terlewat, yaitu mim mati bertemu dengan hamzah sebagaimana sebelumnya, yaitu kita baca dengan bacaan izhar syafawi, jangan jelas suara mimnya,
tanpa ditahan. Kemudian illa takdzibun. Pada lafal illa di sini ada ada fathah bertemu alif, maka hukumnya mad tabi'i. Kemudian takdzibun, ada kaf berharakat sukun, yaitu ada sifat hamas yang harus ditampakkan. Ak. Kemudian zibun. Hati-hati dalam lafal dzal, jangan dibaca zibun, tapi zibun. Kemudian mad arid lisukun yang terakhir, yaitu pada lafal bun. Pada dasarnya kita membaca takdzibuna, kemudian kita waqaf, maka nunnya menjadi sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan mad arid lisukun, disebabkan sukun yang timbul disebabkan karena kita waqaf. Maka panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, atau boleh 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Pada lafal qalu, kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yang mana pertama huruf qaf ada fathah bertemu dengan alif, maka qaf qa kita panjangkan 2 harakat. Lu kita juga panjangkan 2 harakat ditandai dengan dhammah bertemu waw. Itu kita namakan dengan mad tabi'i. Alif di sini, alifnya tidak kita baca. Karena di sini alif yang menunjukkan aliful jama', jadi tidak dibaca. Qalu rabbuna, ra-nya tebal, rabbuna. Nah, kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Ya'lamu. Ya, kemudian di sini huruf ain sukun. Ain itu ada sifat namanya sifat bainiyah, tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah, yaitu kalau syiddah suaranya tertahan, kalau rakhawah suara mengalir, tapi ain di antara kedua-duanya. Ya'lamu inna. Kemudian pada lafal inna di sini ada bacaan idgham, ya belum sempat tertulis tadi. Ya, di sini ada bacaan idgham, yaitu adanya nun berharakat di sini pada lafal inna. Di sini ada bacaan gunnah. Ada bacaan gunnah. Ya, pada lafal inna di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah. Ya, bacaan gunnah yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid. Maka ini cara membacanya adalah kita tahan dulu innanya. Kemudian baru na ilaikum. Pada lafal na ada mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, kemudian ada tanda di atas seperti ini. Nah, ini kita panjangkan 4 harakat. Kemudian ilaikum pada lafal ya sukun di dalam fathah, ini kita namakan dengan bacaan lin, di mana lembut dalam pelafalannya ilaikum lamur. Kemudian pada kum ketemu lam, ini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian ada ra sukun didahului dengan dhammah, maka ra-nya ra tafkhim. La mursalun. Kemudian pada bacaan lun di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang timbul disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun yang muncul disebabkan karena waqaf. Awalnya saluna, lamur saluna. Karena kita waqaf, nunnya juga mati. Sebelumnya ada huruf mad, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harakat, maka boleh seperti ini membacanya. Lamur salun. 4 harakat, lamur salun. 6 harakat, lamur salun. Ya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Pada bacaan wa ma ada bacaan hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif.
panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian alaina illa, pada lafal alaina ada ya sukun yang didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif. Maka na-nya kita panjangkan 4 harokat. Alaina, kemudian illal, langsung alif di sini tidak dianggap, alif di sini tidak dianggap, la-nya langsung ke lam yang sukun. Illal balaghul mubin. Pada lafal balaghu ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, yaitu panjangnya 2 harokat. Wul langsung ke lam, di sini alif lam qamariyah. Kemudian mubin, pada bacaan mubin ada mad adid sukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita wakaf di akhir bacaan, ditandai dengan nun yang kita sukunkan, yang pada dasarnya dia berharokat. Awalnya al-mubinu, karena kita wakaf nunnya ikut mati, kita wakafkan menjadi sukun, dan sebelumnya ada huruf ya, maka kita namakan dengan mad adid sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Pada bacaan qalu, pada lafal qa, di sini ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Kemudian lu inna ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu terjadi apabila ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, ini namanya mad tabi'i. Datang setelah huruf mad itu ada huruf hamzah, dan hamzah ini tidak pada satu kata. Kita lihat qalu satu kata, inna satu kata, dan kita lihat hamzahnya berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, atau adanya hamzah datang setelah huruf mad berupa waw di sini, ya, maka kita panjangkan di sini 4 harokat dan kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian inna, ya, di sini juga ada gunnah. Ya, maaf, belum kami tulis, yaitu bacaan gunnah pada lafaz nun. Maka cara membacanya kita tahan in, baru ke baca na, inna. Kemudian pada lafaz na ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, inna. Kemudian tatayyaruna, pada lafaz ta tebal, ta ta. Kemudian ya tipis, tatayyar. Kemudian di sini ra tafkhim, yaitu ra yang sukun didahului dengan fathah. Kemudian na ada mad tabi'i, yaitu pada fathah bertemu alif. La illam, pada lafaz la illam, ya, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang bertemu dengan huruf lam. Huruf bila gunnah hanya 2, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau an, in, un bertemu dengan huruf lam dan ro, maka suara nunnya atau tanwinnya langsung masuk ke lam, dan hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bila gunnah, yaitu idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah, sehingga langsung masuk, dan di sini idgham kamil, idgham yang sempurna. Ya, maka nunnya di sini ditandai warna abu-abu, artinya tidak dibaca. La illam langsung, kemudian pada la illam ketemu dengan ta, di sini ada izhar syafawi. Ada mim mati, ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Yaitu ada mim mati bertemu dengan ta. Tantahu ada nun sukun yang tidak dikasih harokat bertemu dengan ta, itu maka hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya disamarkan ke ta.
lanarjumannakum ra tebal yaitu didahului dengan fathah. Jumannakum, nah di sini ada nun bertasydid yaitu bacaan gunnah. Kum wala, nah di sini ada mim mati bertemu dengan waw, yang mana waw termasuk huruf idhar syafawi, maka harus jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Wala yamassannakum, kembali lagi ada nun bertasydid bacaan gunnah, ditahan dulu suara n-nya. Kemudian kum minna, ada mim mati bertemu dengan mim, hukum tajwidnya idgham mimi, yaitu mim yang pertama langsung masuk kedua dan ditahan suara umnya. La yamassannakum, kemudian minna, ada bacaan min, itu ada gunnah. Kemudian na, ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Azabun, pada lafaz za ada mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Bun anim, ada bacaan izhar halqi yaitu adanya tanwin an in un, kalau di sini dhammatain bertemu dengan hamzah. Maka kita bacakan, harus kita jelaskan suara unnya karena dia bertemu dengan hamzah. Kemudian alim, ada bacaan mad arid nis sukun. Maka pada lafal alim harus dibaca dengan dengan bacaan mad arid nis sukun. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Pada bacaan qalu, kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu pada lafal qa dan lu. Qa ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, lu ditandai dengan dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Maka apabila ada fathah bertemu alif, dhammah bertemu waw, kasrah bertemu ya, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Ta'irukum, pada lafal ta'irukum ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila adanya hamzah datang setelah huruf mad. Yaitu di sini ada alif berupa huruf mad datang setelahnya hamzah, dan hamzah tersebut terletak pada satu kata. Maka to yang awalnya 2 harokat berubah menjadi 4 harokat disebabkan karena adanya hamzah. Maka panjangnya adalah 4 harokat. Bagaimana cara membacanya? Ta'irukum, kita panjangkan. Kemudian pada lafal kum, ya, ta'irukum ma'akum, ada mim mati bertemu dengan mim. Ini kita namakan dengan huruf tajwid yaitu idgham mimi. Cara membacanya, masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Maka ta'irukum ma'akum. Nah, di sini ada tanda waqaf berupa jim yaitu jaiz, boleh. Kemudian a'in dzukirtum. Ya, di sini ada yang salah penulisannya yaitu pada lafal ini. Ya, di sini tidak ada mad adat sukun. Kami salah memberikan gambar. Maka pada di sini a'in dzukirtum ada zal sebelumnya nun sukun. Ya, maka apabila ada nun mati bertemu dengan zal, maka hukum tajwidnya yaitu ikhfa hakiki. Yaitu cara membacanya nun suara nun, ya, nun matinya disamarkan kepada zal. A'inzu, langsung a'inzu. A'inzukirtum. Nah, di sini ada ro yang tarqiq. Ro tarqiq artinya ro tipis. Yaitu apabila terjadinya huruf ro sukun didahului dengan huruf kasrah, maka dia tarqiq. Kemudian bal antum, kembali lagi kita dapati ada hukum tajwid berupa ikhfa hakiki, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta. Apabila ada nun mati bertemu dengan ta, maka kita namakan dengan ikhfa hakiki pula sebagaimana ketemu dengan zal. Cara membacanya, samarkan nunnya kepada ta, antum. Kemudian ada mim mati bertemu qaf yaitu izhar syafawi.
Idhar syafawi yaitu bacaan apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ini harus jelas. Bal antum qawmum, tidak boleh tahan mimnya. Kemudian pada lafal qawmum musrifun, di sini ada qaw yaitu bacaan lin, yaitu adanya waw sukun di dalam fathah, lembut dalam pelafalannya qawmum. Kemudian mum yaitu adanya dhammatain bertemu dengan mim, maka hukum tajwidnya yaitu idgham bi gunnah. Maka caranya adalah masukkan suara mimnya, suara munnya kepada mim sehingga hilang suara nunnya, masuk kepada mim. Qaumum sambil ditahan nya. Karena di sini gunnah. Qaumum musrifun. Kemudian pada lafal fun ada bacaan atau hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan dan kita waqaf disebabkan karena ada sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Yaitu sukun apa yang muncul di sini? Yaitu sukun pada huruf nun yang awalnya musrifuna karena kita waqaf musrifun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.